dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Ini Al-Bayyinah ayat ke-8, dalil menunjukkan surga dan neraka itu makhluk tetapi dibuat kekal sama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah surga Aden. Surga itu ada 100 derajat. Al-jannah mi'atu darajat. Dari 1 derajat ke derajat yang di atasnya seperti seorang memandang bintang yang sangat tinggi. Jadi jangan bilang, udahlah saya masuk surga aja dah alhamdulillah Ustaz. Jangan. Rugi antum kalau itu niatnya. Kita ini dalam urusan akhirat minta yang paling tinggi teman. Surga apa? Firdaus. Minta Firdaus. Karena kita ini masuk surga bukan karena kita ngaji, bukan karena kita sholat, bukan karena kita ibadah, bukan hanya karena itu. Dukhulul jannah birahmatillah. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Memang amal menentukan kita di surga yang mana. Di urusan akhirat minta yang paling tinggi, minta yang terbaik. Urusan dunia tengah-tengah nggak apa-apa, atau di bawah sedikit juga nggak apa-apa. Urusan akhirat yang paling tinggi minta sama Allah. Allah menyebutkan di sini balasan mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu zalika liman khasyiya rabbah. Surga itu Allah berikan bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Nah di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya Allah sering di Quran menyebutkan apa? Khalidina fiha abada. Al-Imam Ibnu Qayyim diantaranya mengatakan begini, penduduk surga penuh dengan kenikmatan, ya atau tidak? Istana, rumah, permadani, makanan, minuman, bidadari, itu nggak tinggal itu, bidadari, lengkap jemaah. Tetapi ditambah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, ini semua fasilitas lengkap. Tapi yang benar-benar membuat mereka semakin bahagia apa? Kalimat abadah itu. Kalimat abadah, selama-lamanya di surga. Sama juga seperti orang-orang musyrik. Orang-orang kafir yang masuk neraka penuh dengan zakum. Ada yang lidah mereka dipotong. Orang yang tidak bayar zakat, yauma yuhma 'alaiha fi nari. Allah setrika punggung-punggung mereka. Ada orang yang mengambil tanah bukan milik dia sejengkal saja, dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Itu kan semua dahsyat hukumannya. Tetapi yang membuat mereka semakin hancur kalimat abadah itu. Tidak ada batas. Tidak ada batas. Makanya nanti ada sekte-sekte sesat seperti Mu'tazilah dan selain di antara mereka juga banyak. Mereka mengatakan surga neraka tidak kekal. Jadi mereka menafsirkan khalidina fiha abada itu bukan kekal kata mereka, tapi waktu yang sangat panjang. Ini syubhat juga ini. Jadi mereka meyakini abada itu tidak kekal, karena bagi mereka, menurut mereka yang kekal hanya wajah Allah. Yang kekal hanya wajah Allah. Kullu man 'alaiha fa, semua binasa dan tinggallah di sisi kalian, yaitu wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini surga dan neraka itu makhluk. Arsy itu makhluk, Lauhul Mahfuz itu makhluk, Qalam itu makhluk. Tetapi ada makhluk-makhluk yang memang Allah izinkan untuk kekal. Begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang bilang kan surga itu makhluk Ustaz. Iya dia makhluk, tapi Allah izinkan dia untuk kekal. Ini akidah Ahlussunnah.
Adapun orang-orang di luar Ahlus Sunnah meyakini, iya kita masuk surga, iya, masuk neraka, iya, tetapi waktunya yang panjang. Sampai ada teori barat, ini orang-orang barat kafir, sok-sokan menghitung waktu akhirat. Kata mereka menurut ilmu sains, akhirat itu lamanya 18 miliar tahun. Dari mana mereka dapat? 18 miliar tahun. Tadi saya baca sebelum berangkat, menurut pendapat sebagian orang-orang kafir barat, ya akhirat itu ada. Mungkin dia kafir jenis apa gitu, nggak tahu. Ada percayanya gitu. Tetapi tidak ada yang kekal. Hanya 18 miliar tahun katanya. Suara. Jadi sering-sering ingat kalimat kekekalan, keabadian. Dan itu membuat kita ini lapang, teman. Jadi kita nggak selalu pada masalah kita, enggak. Kita nggak selalu pada ujian kita, cuma sebentar kita diuji di dunia ini. Kita nggak selama-lamanya sholat, ya atau tidak? Berapa lama kita sholat? Selama hidup, kalau besok mati, selesai sholat kita. Selesai. Jadi jangan berpikir kalau saya masuk Islam, oh berarti saya sholat puluhan tahun. Belum tentu. Kalau besok engkau mati, udah selesai sholat. Selesai sholat. Makanya Nabi sangat memperjuangkan hidayah itu untuk pamannya Abu Thalib. Jadi perhatian juga pada bapak ibu ya, kita kalau punya saudara bergelimang dengan kesyirikan, masih percaya dengan khurafat, dukun, terutama dosa syirik, jangan diam, dekati, perjuangkan, nasihati terus. Abu Thalib dengan Nabi itu hubungan sangat dekat. Ya Nabi punya paman, Nabi kan punya banyak paman kan? Ada Hamzah, ada Abbas. Tetapi kenapa dengan Abu Thalib begitu dekat? Karena Abu Thalib dengan bapaknya Nabi Abdullah itu satu ibu. Jadi Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi itu punya banyak istri. Nah, salah satu istrinya dari Abdul Muthalib itu punya 3 anak. Disitulah Abdullah, bapaknya Nabi, Abu Thalib, dengan satu lagi Az-Zubair. Jadi saudara seibu, aman dekat. Nabi perjuangkan itu. Sampai Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biya indallah. Satu kalimat saja kata Nabi. Kalau engkau sudah ucapkan ini, aku akan bela engkau di hadapan Allah. Minta satu kalimat aja, nggak disuruh sholat, nggak disuruh haji, suruh masuk Islam, ucapkan la ilaha illallah. Tapi dia tidak mau mengucapkannya. Dalam sebagian riwayat disebutkan dia mengatakan, ana ala dini asyakh. Aku berada di atas agama bapak-bapakku, kata dia. Nah, tapi di sini ada satu faedah dari kisah ini. Abu Jahal kan mempengaruhi Abu Thalib. Antum lihat ya, Abu Jahal itu bisa berhasil mempengaruhi Abu Thalib itu dengan metode perasaan. Jadi ahlul batil selalu menyesatkan manusia dengan metode perasaan atau logika. Ketika Nabi mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kata Abu Jahal, atarghab an millati Abdul Muthalib. Sebentar wahai Abu Thalib, apakah engkau benci? Kan perasaan kalau benci ini. Apa engkau benci dengan agama bapakmu? Dibawa nama bapaknya, Pak. Dimasuki perasaannya. Nabi ulang lagi, dia ulang juga. Apa engkau benci dengan agama bapak? Maka di sini dalil. Hati-hati dengan perasaan. Hati-hati. Tidak semua kajian yang membuat engkau menangis itu al-haq, tidak. Tidak semua kajian yang membuat semangatmu membara-bara itu al-haq, tidak. Khawarij membara-bara semangatnya, Pak. Sampai Utsman Ali dibunuh. Saya akan membara-bara semangat. Ingin menegakkan hukum Allah, menegakkan khilafah, tapi gak punya ilmu.